Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al-khair ayyuhat talamid, kaifa halukum? Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi fikih memasuki bab 10 tentang zakat tambang. Di sini Bapak akan sampaikan keterangannya secara ringkas, nanti kalian bisa membacanya kembali dan memahaminya. Ya, dengan judul bab 10 zakat barang tambang. Nah, tujuan pembelajarannya siswa diharapkan dapat mengetahui benda-benda barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan berkeinginan untuk mengeluarkan zakat. Macam-macam tambang yang wajib dizakati. Ya. Barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah emas dan perak. Ya, kedua barang tambang tersebut biasanya diperoleh dari hasil usaha pertambangan untuk memproduksi barang berharga tersebut. Zakat emas dan perak hasil produksi pertambangan sama dengan zakat emas perak hasil belian, yaitu dikeluarkan 2,5% ya, dari nisab. Emas dan perak selain diproduksi oleh perusahaan pertambangan, ada pula juga yang merupakan hasil temuan. Nah, itu dinamakan rikaz. Ya, seperti kalau bahasa kita harta karun, ya, menemukan barang-barang berharga ya, dari dalam bumi. Rikaz juga wajib dikeluarkan zakatnya sama dengan hasil tambang, yaitu 2,5%. Ya, rikaz berupa emas dan perak biasanya diketemukan dari peninggalan zaman purba, makanya disebut harta karun. Ya, yang terpendam atau sengaja dipendam di dalam tanah oleh orang-orang zaman dahulu kala. Kemudian barang tersebut ditemukan ya oleh orang-orang yang hidup di masa kini. Itu disebutnya rikas. Kalau tambang memang barangnya ya ditambang. Maka siapa saja yang menemukan harta rikas seperti itu wajib baginya mengeluarkan zakatnya ya 20% atau ya 1,5 ya. Syarat zakat barang tambang dan rikas. Adapun syarat-syarat diwajibkannya mengeluarkan zakat barang tambang dan barang temuan ya. Pertama, dia adalah seorang muslim, kemudian merdeka, bukan budak, milik mutlak, milik sendiri, mencapai nisab, tidak disyaratkan sampai 1 tahun haul, ya berbeda dengan perhiasan. Jadi di saat dia menemukan atau dia menambang dari hasil itu langsung dikeluarkan. Kemudian syarat-syarat wajib zakat emas, perak dan uang. Ya, pertama adalah muslim, kemudian merdeka, milik sendiri sampai nisab dan cukup 1 tahun. Nisab dan zakat emas. Ya. Jika emas mencapai berat 93,6 gram, ya ada yang mengatakan 80 gram juga sudah masuk nisab. Ya, maka itu setara dengan 20 dinar atau 20 miskol. Ya. Maka zakatnya adalah 2,5% atau ya 1/40 dari emas itu. Nisab dan zakat perak, ya perak wajib dibayarkan zakatnya jika telah mencapai nisab perak bersih sebanyak 200 dirham atau 624 gram ini setaranya ya. Sama juga dikeluarkan 2,5% dari ya nisab yang telah ditetapkan.
Emas atau perak, perhiasan yang biasa dipakai kaum wanita yang dibeli dengan maksud semata-mata untuk perhiasan, bukan untuk disimpan, tidak wajib dikeluarkan zakat. Jadi perhiasan apabila dipakai khusus untuk perhiasan dan tidak berlebihan, maka dia tidak dikenakan wajib zakat. Artinya ya, yang sekedarnya dipakai untuk perhiasan, baik itu dibuat kalung, cincin, gelang, atau anting, itu tidak dikenakan wajib zakat, tidak dihitung zakat, ya. Tapi kalau mau disedekahin itu lebih baik. Maksudnya diniatkan ya, biar emas yang dipakainya itu semakin berkah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nisab dan zakat uang ya, dan kertas berharga. Semenjak zaman dulu sampai sekarang peredaran uang selalu didasarkan nilai harga emas ya. Karena memang emas itu adalah perhiasan yang sangat stabil harganya, bahkan dia bisa mengikuti ya kondisi harga di zaman itu yang aman dari inflasi. Apabila kita memiliki uang seharga 93,6 gram emas lebih, wajib dikeluarkan zakatnya. Ini namanya disebut zakat mal ya. Zakat mal itu biasanya zakat dari perdagangan. Sebagai contoh, kita memiliki 93,6 gram emas. Zakatnya dihitung sebagai berikut ya, 2,5% dikali 93 gram emas. Gitu ya. Itu gampangnya. Maka di sini digambarkan ya caranya menghitung. Kalau semuanya harganya emas 22.000, ya ini zaman dulu ya. Ya, maka 93,6 kali Rp 20.000 adalah 2.059.200 dan zakatnya menjadi 2,5% kali 2.059.200, maka hasilnya adalah 51.480. Ya, kira-kira begitu ya. Yang jelas dari harga emas yang ada ya itu diambil 2,5% nisabnya. Kalau sekarang seumpamanya nisab emas itu 80 gram ya, harga emasnya 1 juta, maka 80 juta ya dikurangi daripada 2,5% atau dikeluarkan 2,5%-nya ya. Baik, ini sedikit tentang keterangan singkat ya di bab 10 mengenai ketentuan zakat barang tambang dan zakat perhiasan emas. Untuk itu sekarang tugas kalian adalah menghafalkan syarat zakat barang tambang dan rikas dan juga syarat wajib zakat emas dan perak ya dan uang yang ada di halaman 76, dihafalkan, nanti disetorkan melalui voice note. Itu saja yang Bapak dapat sampaikan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.